Apresiasi dunia mengalir kepada Mahkamah Internasional, International Court of Justice, ICJ, usai 19 Juli 2024 lalu, mengeluarkan pandangan hukum yang menegaskan pendudukan Israel di bumi Palestina sejak tahun 1967, adalah ilegal. Kecuali Israel dan Amerika Serikat, mayoritas negara di dunia menyambut baik pandangan ICJ. Usai keluarnya produk hukum ICJ dengan total 83 halaman tersebut, pertanyaan yang krusial adalah, apakah pandangan hukum, advisory opinion, ini akan memiliki daya tekan terhadap Israel? Sejatinya akan selalu ada pandangan optimistis dan pesimistis terhadap kebijakan, apalagi produk hukum. Sikap optimistis, misalnya, menyatakan pandangan hukum ICJ mengonfirmasi dukungan banyak negara yang telah diberikan selama ini kepada Palestina. Bagi negara atau pihak yang bersikap optimistis, mereka akan menyatakan bahwa institusi ICJ yang merupakan Mahkamah Hukum Dunia semakin menegaskan pendudukan Israel sejak tahun 1967 adalah ilegal. Oleh karena itu, pandangan hukum ICJ dianggap telah memberikan optimisme bahwa atas nama penghormatan kepada norma dan hukum internasional, konflik kedaulatan antara Israel dan Palestina harus segera diakhiri. Israel harus angkat kaki dari wilayah jajahannya. Namun bagi pihak yang pesimistis, mereka akan menyatakan bahwa pandangan hukum ICJ tidak akan berdampak signifikan. Bahkan lebih dramatis lagi, produk hukum salah satu institusi ternama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tersebut hanyalah kesia-kesiaan. Bagi kalangan pesimistis, hukum di dalam politik internasional laksana belantara rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menguasai. Dengan kata lain, produk hukum ICJ dan pelbagai institusi internasional hanyalah tumpukan kertas tanpa nilai dan makna. Hukum internasional saya berpandangan bahwa advisory opinion ICJ yang beranggotakan 15 hakim antarbangsa tetap layak mendapatkan apresiasi. Alasan pertama, untuk mendapatkan dukungan suara mayoritas para hakim tidaklah mudah. Saat ICJ menerima permintaan dari Majelis Umum, MU, PBB pada 2022 yang mempertanyakan legalitas status pendudukan Israel pasca perang 6 hari di tahun 1967, para hakim ICJ dapat saja mengatakan tidak, menolak, atas klaim-klaim politis MU PBB. Faktanya, ada satu hakim bernama Julia Sebutinde yang berpendapat berbeda, dissenting opinion. Hakim asal Uganda tersebut menolak hampir semua pertanyaan atau klaim politis MU PBB. Padahal posisi Sebutinde cukup krusial, yaitu wakil presiden dari 15 hakim ICJ saat ini. Dengan kata lain, andaikan ada 6 hakim lain bersikap sama dengan Sebutinde, otomatis klaim politis ilegalitas pendudukan Israel menjadi tertolak. Alasan kedua, pandangan hukum ICJ tetap memiliki bobot penting karena akan menjadi rujukan langkah politis yang lebih keras dari dunia internasional, khususnya MU PBB, kepada Israel. Memang jamak diketahui bahwa pemerintahan Israel sering mengabaikan hukum internasional. Ada view mereka, silahkan dunia nyatakan keinginan, tapi Israel tetap lakukan yang harus mereka lakukan, the world says what it wants, Israel does what it must. Artinya, sekalipun terdapat puluhan resolusi MU PBB yang mengenakan sanksi kepada Israel, bisa jadi mereka akan tetap lenggang kangkung, menganggap tiada. Dalam konteks di atas, perlu kita pahami bahwa penerapan hukum internasional sejatinya berbeda dengan hukum nasional. Bentuk dan penerapan sanksi adalah salah satu contohnya. Dalam hukum nasional ada aparat negara seperti polisi yang dapat melakukan eksekusi sanksi, seperti pengenaan hukuman penjara atau denda materi. Adapun sanksi dalam hukum internasional bentuknya berbeda. Salah satu di antaranya adalah isolasi politis. Pertanyaannya, bagaimana dengan pandangan hukum ICJ kali ini? Dalam konteks tersebut, mengingat yang meminta pandangan adalah MU PBB, maka lembaga ini juga yang nantinya harus mengambil tindakan pengenaan sanksi. Alasan ketiga, pandangan hukum ICJ sejatinya cukup bertaring karena juga mempertimbangkan pendapat, hearings, lebih dari 50 negara anggota MU PBB. Bahkan negara-negara yang selama ini selalu membela Israel, seperti AS dan Inggris, turut memberikan pendapat dalam sesi hearings. Pada akhirnya, keputusan ICJ telah dikeluarkan. Para yang mulia di dunia hukum internasional tersebut telah memutuskan bahwa pendudukan Israel terhitung mulai tahun 1967 adalah ilegal.